Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hidayat, NIM saya 0534291162. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data dengan kode mata kuliah STSI 4105. Berikut untuk tugasnya. Tugas 3 Anda adalah melakukan praktikum transaksi. B. Melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, jadi kita menggunakan DB rumah sakit yang kemarin ya, yang dari tugas 2. Oke, langsung saja kita coba untuk transaksi. Pertama kita ini runtime, lalu create new transaction, kita buat transaksi baru. Tadi saya udah nyoba ya, saya udah buat ini untuk transaksinya. Oke, buat transaksi 1, lalu kita drop, kita paste ke sini. Nah, nanti akan memasukkan ini di transaksi pertama dengan ID pasien 4, nama Andi, Jalan Kusuma Bangsa, nomor 14, laki-laki, ke pasien ke dalam sini. Kita execute. Oke, untuk sebelumnya pasien hanya ini ada 3, lalu saya sudah mendapatkan ini Andi. Oke, lalu selanjutnya kita ke transaksi 2, kita rollback, kita tambahkan lagi di transaksi 2. Kita draw, is go. Nah, nanti akan menambahkan data berikut, tapi karena rollback jadi nggak akan masuk dan ID pasiennya sama. Jadi ada 4 ya, kita execute, nah, akan tetap sama karena kita rollback. Oke, sekarang transaksi 3 kita create new runtime. Kita draw. Untuk transaksi 3 ini kita masukkan 3 pasien, tapi yang pasien kedua ini kita rollback juga, jadi yang masuk nanti hanya pasien ke-5 dan ke-7. Lanjutannya sebagai berikut. Ini untuk transaksi yang pertama, yang di transaksi 3 ya, dengan ID pasien 5, nama Vina, alamat Jalan Makam Pahlawan. Lalu yang kedua ini kita rollback dengan ID pasien 6 atas nama Agis dan Jalan Makam Pahlawan juga, nomor 17. Lalu untuk pasien nomor 3 ID pasien 7, nama Nanda, Jalan Nanda Gendis. Oke, langsung saja kita go, execute. Nah, nomor ID pasien 6 tidak masuk ya, karena kita rollback. Oke, udah ya. Untuk A nya melakukan praktikum transaksi sudah masuk di data pasien ini ya. Lalu kita ke B, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kita buat tabel baru. Ini saya udah buat contohnya, contoh datanya yang dari buku ya. Ini ada obat, amoxicillin, betadine, dan seterusnya. Terus new, kita buat obat. Yang pertama, bentar. Ada ID obat, lalu kode obat, nama obat,
lalu kurang 1 kolom lagi, stop. Untuk ID obatnya kita samakan dengan ID yang lain, 3 kode obat 5. Oh ini voucher ya, ini voucher, nama obat juga voucher. Untuk nama obatnya 30, harga 10, dan stok 5. Untuk ID obat kita buat jadi primerik. Oke, langsung save. Lalu kita buat lagi transaksi obat. Transaksi obat. Ini ada 2 ke 4, 5, ada 5 kurang 1 lagi. Yang pertama ada ID transaksi, lalu ID pasien, lalu ID obat, jumlah, total harga. Ini untuk ID-nya kita samakan 3. Untuk jumlahnya 10 ya, total harga 10 juga. ID transaksi kita jadikan primary, lalu save. Lalu kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ini transaksi, ini pasien, nanti kita tata ulang. Ini agak sulit ya, lebih enak yang tampilan tadi. Nah, sebelumnya kan seperti ini. Lalu kita akan tambahkan ini transaksi obat dan obat. Untuk transaksi obat kita butuh ID pasien, jadi kita hubungkan ke sini, lalu ke obatnya kita pakai ID obat di sini. Oke, langsung saja kita ke transaksi obat. Dapat relation view dari pasien, enggak bisa scan aja, scan ID pasien, itu pasien, kita tambahkan ID obat. Oke, ini dari pasien mengambil obat ya, mengambil ini obat yang diambil, save. Oke, lalu kita setter. Oke, berantakan lagi, terima kasih. Save dokter, kita transaksi obat. Seperti ini. Oke, langsung saja kita contohkan untuk transaksi obat. Oh ya, sebelumnya kita inputkan obatnya dulu. Oh, ini besar. Ada 3 obat ya tadi. 3. Oke. Yang pertama ini. Nomor ID 1 A001 Amikacin. Untuk harganya 20, stoknya ada 10. Lalu nomor 2 A002 amoxicillin untuk harga 15, stok 20. Lalu nomor 3 A3 kita
7.000, stok ada 5. Oke, kita go, akan masuk semua ya. Kita tutup lagi. Nah, akan masuk ke sini untuk jumlah obatnya, data stok obat. Lalu kita ke transaksi obat, lalu kita trigger, kita tambahkan baru. Oke, jual transaksi obat. Lalu kita masukkan ini untuk mengubah stok. Kalau misal kita insert di sini, nanti stok di menu obat atau di entitas obat akan berkurang. Oke, langsung kita go. Oke, sudah tersimpan. Oke, lalu kita coba untuk transaksi ya. Oke, di transaksi 1. Oh ya, sebelumnya ini jumlah obatnya ya. Ini amikasin ada 10, amoxicillin 20, betadine ada 5 dengan harga 20, 15 dan 7.000. Lalu kita coba transaksi. Ini ID 1, nama pasien katakanlah Ardi. Nah, Ardi, ID obat yang dibutuhkan katakanlah amoxicillin 2. Jumlah obat yang dibutuhkan katakanlah 2. Untuk harga amoxicillin tadi satunya 15.000, jadi total harga adalah 30.000. Oke, kita go. Oke, ini udah masuk ya. ID transaksi 1, pasien 2, ID obat 2, jumlah 2 dengan harga 30.000. Lalu di obat ini akan berkurang. Nah, karena tadi 20 dikurangi 2 jadi 18. Oke, kita coba lagi. Katakanlah ini ID kedua, katakanlah Vina, ID obat Vina butuh betadine, jumlahnya 1, untuk harganya 1 tadi 7.000. Kita go, di sini akan masuk 7.000. ID pasien 5, mengambil obat stok kode 3 atau A003 dengan jumlah 1. Ini akan berkurang ya. Oke, mungkin cukup segitu. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nur Hidayat izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.